Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merek Kesmawan dengan NIM 2230511116. Perkenalkan, nama saya Tania Salsabila Aliansyah dengan NIM 2230511040. Dan saya Delinda Mega Putri dengan NIM 2230511052. Nah, video kali ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Prajoko Mkom. Di video ini kami akan menjelaskan sebuah program berbasis mobile yang telah kami buat. Program ini bernama Wastewise yang merupakan sebuah aplikasi sistem pengelolaan sampah berbasis mobile. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini terdapat dua API yang telah saya buat untuk digunakan di dalam aplikasi Wastewise. Dan seperti contoh sebelah kanan, di sini terdapat email dan password untuk isi API login tersebut. Di sini saya menggunakan 5 contoh. Dan yang kedua ini adalah API tentang pengelolaan sampah. Dapat dilihat di sebelah bagian kanan. Di sini terdapat isi dari API pengelolaan sampah. Yang pertama di sini ada jenis sampah yang berisi ID, nama, deskripsi, dan contoh saran daur ulang. Dan seterusnya sama. Kemudian di sini terdapat tempat pembuangan yang berisi ID, nama, lokasi, alamat, koordinat, kontak, jam operasional. ID yang kedua juga sama, isinya seperti itu dan seterusnya. Kemudian di sini ada jadwal pengumpulan yang isinya terdapat ID, zona, hari pengumpulan, jenis sampah apa saja yang dibuang dan seterusnya juga sama. Dan yang terakhir di sini ada tips daur ulang yang berisi ID. Di sini saya menggunakan 7 contoh. Kode program komponen, kode login pengguna, import statement. Bagian ini mengimport modul dan komponen yang dibutuhkan useState digunakan untuk menguras state lokal, view, text, action code, button, style sheet, dan image adalah komponen bawaan React Native. Use dispatch adalah hook dari Redux untuk mengirimkan aksi, dan set user adalah aksi yang diimport dari file action. Komponen login didefinisikan sebagai komponen fungsi dan dispatch digunakan untuk mengirimkan aksi ke Redux store. Email dan password adalah state yang dikelola menggunakan useState. Fungsi handle login. Fungsi ini menangani proses login jika email atau password kosong, akan sebuah alert ditampilkan. Kemudian data pengguna diambil dari API. Jika pengguna ditemukan dan kredensial cocok, maka aksi set user dikirim ke Redux store dan navigasi diarahkan ke halaman utama. Jika tidak, maka akan muncul pesan alert kesalahan ditampilkan. Return statement. Bagian ini mengembalikan tampilan antar muka pengguna dan terdapat komponen view yang membungkus elemen-elemen lainnya termasuk logo, gambar, nama aplikasi, dan yang lain-lain. Dan di sini ada komponen stylenya. Kedua ada kode home. Import statement bagian ini mengimport modul dan komponen yang diperlukan seperti useref, useEffect, useState digunakan untuk mengolah referensi efek samping dan state lokal. Bagian view, text style sheet, touchable opacity, scroll view, image dimension, dan flat list yaitu dalam React Native digunakan untuk membangun dan mengatur antar muka pengguna. Selanjutnya, icons digunakan untuk icon dari library Expo Vector Icon. Use selector yaitu hook dari Redux untuk mengakses set dari store. Konstanta. Const width ini menyimpan lebar layar perangkat, dan const poster adalah array yang berisi objek dengan ID dan gambar yang akan ditampilkan di flatlist. Komponen home. Komponen home adalah komponen fungsi yang dimana flatlist ref untuk referensi ke flatlist user dan diambil dari Redux store menggunakan use selector, dan current index digunakan untuk mengelola indeks poster yang sedang ditampilkan. Use effect auto scroll. Hook use effect ini digunakan untuk mengatur interval yang menggeser flatlist secara otomatis setiap 2 detik. Kemudian jika indeks saat ini kurang dari panjang array poster, indeksnya akan meningkat. Jika tidak, maka indeks akan diatur kembali ke 0. Dan clear interval digunakan untuk membersihkan interval saat komponen dibongkar. Render item flatlist. Const render item, fungsi yang digunakan oleh flatlist untuk merender setiap item poster dan setiap item yang ditampilkan sebagai view yang berisi image. Render pagination. Render pagination yaitu fungsi yang merender indikator pagination di bawah flatlist, yang dimana setiap dot mewakili satu poster dan dot yang aktif diindikasikan dengan gaya tambahan. Handle scroll ini fungsi yang digunakan untuk memperbarui variant index saat pengguna menggeser flatlist secara manual, dan indeks dihitung berdasarkan posisi horizontal content. Return statement. Bagian ini mengembalikan tampilan antar muka pengguna. Seperti scroll view digunakan sebagai kontainer utama, terdapat view untuk header yang berisi judul dan subjudul aplikasi. Kemudian flatlist digunakan untuk menampilkan poster dengan scrolling horizontal, dan pagination dots ditampilkan di bawahnya.
Dan touchable opacity digunakan untuk membuat tombol navigasi ke berbagai halaman aplikasi. Dan berikut ada komponen style. Yang ketiga ada kode pickup schedule. Pertama yaitu import. Bagian ini mengimport bagian modul dari React dan React Native yang diperlukan untuk membuat komponen serta mengelola state dan efek. Komponen utama pickup schedule. Cookie state dalam kode program ini digunakan untuk mendeklarasikan state schedule, jadwal pengumpulan dan loading, status loading. Untuk uses effect digunakan untuk mengambil data dari API ketika komponen pertama kali dirender, dan fetch digunakan untuk mendapatkan data dari API. Jika berhasil, data disimpan dalam state schedule dan loading diatur ke false. Fungsi render untuk setiap hari. Dalam render schedule day ini, fungsi yang menerima day sebagai parameter dan menghasilkan elemen tampilan untuk setiap harinya dengan menggunakan filter untuk mendapatkan item jadwal yang sesuai dengan hari yang diberikan, dan menggunakan map untuk merender informasi zona dan jenis sampah. Tampilan utama bagian return ini menampilkan sebuah elemen loading activity indicator saat sedang dimuat, dan jika loading selesai maka flatlist digunakan untuk merender jadwal untuk setiap hari dalam minggu. Dan berikut adalah komponen style-nya. Yang keempat ada kode chat. Import dan inisialisasi state. Pada bagian ini mengimport modul yang dibutuhkan dari React dan React Native. Fungsi chat yaitu komponen utama yang menggunakan useStateHook untuk mendefinisikan state message yang menyimpan daftar pesan dan input message yang menyimpan pesan yang diinput oleh pengguna. Respon otomatis. Di kode ini mendefinisikan objek automated response yang berisi berbagai respon otomatis untuk beberapa kata kunci. Objek ini digunakan untuk memberikan balasan otomatis kepada pengguna berdasarkan pesan yang mereka kirim. Fungsi untuk mengirim pesan yaitu handle send. Digunakan untuk mengirim pesan jika input message tidak kosong, maka pesan baru akan ditambahkan ke message. Kemudian, fungsi generate respon dipanggil untuk menghasilkan balasan otomatis yang ditambahkan ke message setelah jeda 500 mili-detik. Setelah itu, input message diatur kembali menjadi kosong. Fungsi untuk menghasilkan respon. Fungsi generate respon untuk menerima input pengguna sebagai argumen dan mengembalikan respon otomatis berdasarkan kata kunci yang ditemukan dalam input. Hal tersebut membandingkan input pengguna dengan beberapa kata kunci dan mengembalikan respon yang sesuai automated response. Struktur tampilannya, bagian ini mendefinisikan tampilan utama komponen chat yang di mana komponen tersebut menggunakan flatlist untuk menampilkan daftar pesan yang ada di dalam message. Kemudian teks input untuk menerima input pengguna dan touchable opacity untuk tombol kirim. Jadi ketika tombol kirim ditekan, fungsi handle send dipanggil untuk mengirim pesan, dan berikut adalah komponen stylesnya. Nah, kemudian ada komponen report. Pada komponen ini, bagian import digunakan untuk menggunakan React dan Hook state, menggunakan komponen bawaan React Native untuk membangun UI atau user interface, menggunakan hook dari Redux untuk mengakses dan modifikasi state global, serta menggunakan aksi Redux yang digunakan untuk menambah, memperbarui, dan menghapus laporan. Bagian komponen report ini untuk mendeklarasikan state lokal menggunakan useState untuk title, description, isEditing, dan ID. Bagian hook ini ialah untuk mengirim aksi ke store Redux dan mengambil daftar laporan dari state Redux. Fungsi handle report ini adalah untuk mengecek apakah title dan description sudah terisi. Jika sedang dalam mode edit atau isEditing, maka akan memperbarui laporan atau report yang ada. Jika tidak dalam mode edit, maka akan menambahkan laporan atau report baru dengan ID berbasis waktu saat ini. Kemudian, alert akan ditampilkan setelah laporan dikirim dan akan mengatur kembali title dan description ke string kosong. Kemudian, untuk fungsi handle edit adalah untuk mengambil laporan yang ingin diedit berdasarkan ID-nya dengan cara mengatur title dan description ke nilai laporan yang dipilih, serta mengaktifkan mode edit yaitu isEditing dan menyimpan editing ID. Kemudian, untuk fungsi handle delete, kita akan menampilkan konfirmasi sebelum menghapus laporan, dan jika konfirmasi oke, maka akan mengirim aksi untuk menghapus laporan dari Redux. Kemudian, fungsi render item ini untuk mengembalikan tampilan setiap laporan dalam daftar, menampilkan timestamp, tombol edit, dan tombol hapus untuk setiap laporan atau report, serta menampilkan judul dan deskripsi laporan. Return statement ini bagian di sini adalah untuk membuat UI atau user interface menggunakan view dan komponen lainnya, menampilkan form untuk memasukkan atau mengedit laporan, dan menampilkan daftar riwayat laporan menggunakan list. Kemudian, baris style sheet ini adalah untuk mempercantik atau memperindah tampilan dari aplikasi tersebut. Lalu, ada juga komponen profile. Nah, bagian import ini sama saja dengan komponen-komponen yang sebelumnya. Lalu, bagian komponen profile ini
memantau perubahan pada user. Jika user ada, maka state loading akan menjadi false, yang artinya data sudah dimuat. Bagian fungsi handle logout ini adalah untuk mengirim aksi logout user untuk logout pengguna dengan mengarahkan ke layar login setelah logout menggunakan navigate login. Lalu, bagian ini adalah conditional rendering, yaitu jika loading, di mana akan menampilkan activity indicator dan text loading profile jika loading adalah true. Nah, bagian ini adalah return statement, yaitu sama juga jika tidak loading. Jika yang tadi itu jika loading, maka yang ini adalah jika loading. Nah, return statement ini untuk menampilkan UI atau user interface profil pengguna, yaitu menampilkan icon dan judul profile. Jika user ada, tampilkan data pengguna dalam view berisi nama, email, nomor telepon, dan alamat pengguna dengan tombol logout untuk keluar dari akun, di mana jika user tidak ada, tampilan text error failed to load profile data akan ditampilkan. Dan baris stylesheet ini untuk mempercantik dan memperindah tampilannya juga. Kemudian ada komponen user context. Nah, bagian import ini sama dengan komponen-komponen sebelumnya. Bagian ini ialah untuk membuat konteks, di mana membuat dan mengekspor konteks bernama user context yang dapat digunakan untuk berbagi data pengguna di seluruh aplikasi. Bagian user provider ini ialah user provider komponen, di mana untuk mendefinisikan komponen user provider yang berfungsi sebagai penyedia konteks untuk anak-anak komponen. Lalu ada set user. Nah, state user ini ialah untuk menginisialisasi state user dengan nilai awal 0 menggunakan useState. Set user adalah fungsi untuk memperbarui state user. Nah, fungsi login ini adalah untuk mendefinisikan fungsi login yang menerima user data sebagai parameter dan menggunakannya untuk mengatur state user. Lalu, fungsi logout ini ialah untuk mendefinisikan fungsi logout yang mengatur state user kembali ke 0, menandakan bahwa tidak ada pengguna yang sedang login. Kemudian, bagian ini ialah untuk menyediakan konteks, di mana mengembalikan user context provider yang membungkus children atau komponen anak-anak yang menggunakan konteks dengan value yang disediakan adalah objek berisi user, login, dan logout, sehingga komponen yang berada di dalam user provider dapat mengakses data pengguna dan fungsi login atau logout. Selanjutnya kita masuk pada folder Redux. Yang pertama di sini terdapat kode action.js. Bagian pertama di sini ada set user action, yang dimana fungsi set user adalah action creator yang mengembalikan sebuah action dengan tipe set user dan payload berisi data pengguna. Action ini digunakan untuk menetapkan informasi pengguna di state Redux. Kemudian bagian logout user action. Fungsi logout user yaitu action creator yang mengembalikan sebuah action dengan tipe logout user. Action ini digunakan untuk menghapus informasi pengguna dari state Redux saat mereka logout. Bagian ketiga di sini ada add report action. Fungsi add report yaitu action creator yang mengembalikan sebuah action dengan tipe add report dan payload berisi data laporan baru. Action ini digunakan untuk menambahkan laporan bar ke dalam state Redux. Bagian keempat di sini terdapat delete report action, yang dimana fungsi delete ini mengembalikan sebuah action dengan tipe delete report dan payload berisi ID laporan yang akan dihapus. Action ini digunakan untuk menghapus laporan dari state Redux berdasarkan ID-nya. Kemudian yang terakhir di sini bagian update report action, yang dimana fungsi update report ini yaitu action creator akan mengembalikan sebuah action dengan tipe update report dan payload berisi data laporan yang diperbaharui. Action ini untuk memperbaharui informasi di laporan state Redux. Selanjutnya yang kedua di sini terdapat kode reducer.js. Reducer ini untuk mengelola state pengguna dalam aplikasi Redux dengan initial state menetapkan user sebagai null saat aplikasi dimulai. Fungsi root reducer memproses action yang diterima jika action bertipe set user, maka state diperbaharui dengan user dari action payload yang menandakan pengguna masuk. Jika action bertipe logout user, maka user diatur kembali ke null yang menandakan pengguna logout. Jika action tipe lain diterima, state tidak berubah. Reducer ini diekspor sebagai default untuk digunakan dalam store Redux aplikasi. Kode yang ketiga di sini terdapat report reducer.js. Yang pertama di sini ada initial state. Bagian ini mendefinisikan initial state dengan property reports yang merupakan array kosong yang digunakan sebagai nilai awal dari state untuk menyimpan data laporan. Kemudian di sini ada bagian reducer function. Const import reducer, fungsi yang menerima state dan action sebagai argumen. State diinisialisasikan dengan initial state jika tidak ada state yang diberikan. Reducer ini bertanggung jawab untuk memperbaharui state berdasarkan action yang diterima. Selanjutnya ada bagian add report case. Action add report ini, reducer akan menambahkan laporan baru ke array reports. Action payload mengandung laporan baru yang ditambahkan ke state.
bagian update report case, action bertipe update report ini, reducer akan memperbaharui laporan yang sudah ada dalam array reports. Fungsi map digunakan untuk membuat array baru dengan menggantikan laporan yang memiliki ID yang cocok dengan action pilot ID dengan data yang baru. Bagian delete report case, action bertipe delete ini, reducer akan menghapus laporan dari array reports berdasarkan ID yang diberikan dalam action pilot. Fungsi filter digunakan untuk membuat array baru tanpa laporan yang memiliki ID yang cocok. Yang terakhir di sini ada bagian default case, action yang diterima apabila tidak cocok dengan kasus di dalam switch statement ini, reducer akan mengembalikan state saat ini tanpa perubahan, dan hal tersebut memastikan bahwa state tetap konsisten jika action yang tidak dikenali diterima. Di sini terdapat store.js, yang dimana kode ini mengatur store Redux dengan mengimport create store dan combine reducer dari Redux serta user reducer dan report reducer dari file yang terpisah. Combine reducer digunakan untuk menggabungkan user reducer dan report reducer menjadi satu root reducer, yang dimana user dikelola oleh user reducer dan report dikelola oleh report reducer. Kemudian Redux dibuat menggunakan create store dengan root reducer sebagai argumen yang akan menyimpan seluruh state aplikasi dan memungkinkan akses dan pengiriman action. Selanjutnya, store diekspor untuk digunakan di komponen utama aplikasi yang akan menyediakan state ke seluruh komponen melalui provider dari React Redux. Yang kelima di sini terdapat kode user action.js. Fungsi set user ini action creator dalam Redux yang mengembalikan sebuah objek action dengan tipe set user dan pilot berupa data user yang digunakan sebagai argumen. Action ini digunakan untuk mengupdate state user di Redux Store ketika dipanggil dengan dispatch. Yang terakhir di sini terdapat kode user reducer.js. Kode ini yaitu reducer initial state untuk mendefinisikan state awal dengan property user yang bernilai 0. User reducer ini berfungsi yang menerima state dan action sebagai nilai default untuk state. Di dalam switch, ketika action type tipe adalah set user, reducer mengembalikan state baru dengan user dari action pilot. Ketika action tipe adalah logout user, reducer mengembalikan state baru dengan user diset ke 0. Jika tidak ada kasus yang cocok, maka reducer mengembalikan state saat ini tanpa perubahan. Nah, kemudian file terakhir ialah file app.js yang merupakan file utama dari program ini. Bagian import ini ialah untuk mengambil library-library yang dibutuhkan. Dan bagian ini adalah untuk mengimpor komponen-komponen yang dibutuhkan. Bagian home stack function ini ialah untuk mengembalikan stack navigator untuk layar home dengan opsi style header dan tombol kembali. Bagian pickup schedule stack, report stack, chat stack, profile stack function ini adalah masing-masing untuk mengembalikan stack navigator dengan konfigurasi serupa untuk layar lain, yaitu pickup schedule, report, chat, dan profile. Bagian main tabs function ini untuk mendefinisikan navigator tab dengan layar yang ditentukan di dalamnya, dengan skin option untuk menentukan icon tab berdasarkan nama rute dan menyesuaikan warna icon untuk status aktif atau tidak aktif. Nah, bagian out stack function ini untuk mendefinisikan stack navigator agar layar login dengan header tersembunyi. Bagian header left function ini untuk memberikan back arrow atau tombol kembali yang memanggil navigation go back ketika ditekan. Nah, app navigator function ini untuk menggunakan use selector untuk mendapatkan status pengguna dari Redux dan mengatur navigasi berdasarkan status login pengguna. Main tabs ini jika user ada, outstack jika tidak. Lalu, bagian app komponen ini adalah komponen utama dari aplikasi tersebut dengan membungkus app navigator dengan provider dari Redux untuk memberikan akses ke store. Nah, kemudian ini adalah demonstrasi dari aplikasi yang telah dibuat, yaitu aplikasi Westwise. Nah, pertama kita login dulu. Kita login menggunakan akun yang telah terdaftar atau akun yang telah ada datanya di dalam API sebelumnya. Kita masukkan email terlebih dahulu. Dan masukkan juga passwordnya. Kemudian klik tombol login. Nah, ini adalah tampilan home atau halaman utama dari aplikasi tersebut. Nah, ini ada welcome to Westwise. Kemudian ada poster-poster, ada navigasi, dan ini juga navigasi. Kita masuk ke bagian pick up schedule. Kita bisa klik di situ. Nah, ini adalah jadwal pengambilan sampah yang diambil berdasarkan data pada API sebelumnya juga.
Kemudian ini adalah bagian report, di mana ketika kita memasukkan title, penumpukan, deskripsinya, misalnya ini deskripsinya. Kemudian kita klik submit. Ini adalah pop-up bahwa report atau laporan telah berhasil disubmit. Klik OK. Nah, ini adalah hasilnya, report history. Nah, terdapat timestamp, yaitu bentuk tanggal dan waktu ketika mengirimkan laporan tersebut. Ada tombol edit dan delete. Misal kita edit. Nah, muncul lagi di atas. Kita ubah jadi judulnya penumpukan sampah. Update. Ada pop-up lagi. Klik OK. Dan hasilnya adalah berhasil diubah untuk reportnya. Klik tombol delete untuk menghapus report tersebut. Dan muncul pop-up dulu. Apakah kamu benar-benar yakin ingin menghapus si laporan tersebut? Klik OK. Lalu ada fitur chat juga. Nah, misal kita klik di sini, halo, saya ingin bertanya. Klik kirim. Maaf, saya tidak mengerti. Bisakah Anda mengulangi dengan cara yang berbeda? Jawaban ini muncul karena di sini kita memasukkan tulisan halo dengan double L, sedangkan keyword yang telah dimasukkan di kode programnya adalah hello, halo tanpa double L, dan hai saja. Jadi kita coba masukkan di sini hai. Saya ingin bertanya. Kirim. Nah, ini jawabannya akan muncul. Halo, bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Jadi kata yang terdeteksi adalah kata hai-nya ini. So, di sini kita tambahkan satu lagi. Saya ingin mengetahui jadwal pengambilan sampah berikutnya. Kita klik kirim. Maka akan muncul jawaban Anda dapat melihat jadwal pengambilan Anda di bagian jadwal pengambilan. Nah, ini muncul karena keyword yang terdeteksi adalah kata jadwal. Oke, kemudian untuk berikutnya adalah halaman profile. Nah, halaman profile ini menampilkan beberapa data user yang diambil dari API juga, dan ada tombol logout. Jika kita klik tombol logout, maka akan kembali ke halaman login utama. Itulah penjelasan kode program singkat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.